Annyeonghaseyo, berjumpa lagi bersama saya Yusi di channel yang informatif dan edukatif. Oke. Nah, kali ini kita belajar apa ya? Nah, sudah lama saya tidak membuat konten secara tatap muka ya teman-teman. Nah, siapa yang ya siapa yang rindu pelajaran? Rindu pelajaran loh ya. Nah, begini. Jadi kali ini kita belajar tentang hukum bacaan Hangul, masih tentang Hangul ya. Jadi pelajaran Hangul kita belum selesai teman-teman. Nah, jadi belajar Hangul itu ada hukumnya ya. Kalau nggak sesuai dengan hukum bacaannya, kita nggak benar nanti membacanya, alias apa, ngawur ya. Kalau kita bacanya ngawur, otomatis nggak ada artinya, nggak ada orang yang tahu. Orang Korea kalau mendengar kita ngomong, kita membaca, kalau nggak benar bacaannya, pasti orang Korea pun tidak tahu ngomong apa sih orang ini, begitu. Oke, nah sekarang kita langsung saja belajar ya, bacaan, hukum bacaan Hangul. Oke teman-teman, jadi kalau kita belajar hukum bacaan Hangul itu ada dua cara loh ya. Yang pertama caranya berdasarkan jenis ya, berdasarkan jenis, dan yang kedua itu berdasarkan bacim. Masih ingat kan bacim? Bacim kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti huruf mati, huruf konsonan yang berada di akhiran, huruf mati. Kalau dalam bahasa Indonesia huruf matinya di samping, kalau bahasa Korea di bawah. Jadi kalau ada huruf di bawah sendirian itu namanya bacim atau huruf mati, begitu. Oke, nah sekarang kita lanjut. Tadi sampai mana? Nah, jadi hari ini kita belajar huruf Hangul, apa, pengucapan huruf Hangul sesuai jenis ya. Nah, jadi kalau berdasarkan jenis itu ada 4 macam lagi ya, yaitu yang pertama itu penyambungan. Jadi penyambungan itu misalkan huruf ini, nah nanti setelah huruf ini ketemu ini, itu bisa disambung cara membacanya. Nah pokoknya ya begitu, nanti saya kupas tuntas oke. Nah, yang kedua itu ada pengubahan, jadi dirubah. Seperti apa ya? Tetap stay tune di channel aku ya, biar tahu. Nah, yang ketiga itu ada penghapusan. Jadi nanti ada yang dihapus, huruf ini dihapus biar bisa dibaca. Nah, dan yang keempat itu ada penambahan penambahan huruf H, begitu. Nah, jadi kita hari ini belajar yang nomor 1 dulu, yang berdasarkan jenis ya. Yang nomor 1 tadi ada penyambungan. Nah, jadi penyambungan bunyi itu misalkan begini. Penyambungan bunyi misalkan ada bacim, huruf bacim, kita membuat kata ya, terus ada bacimnya di bawah, ada bacimnya. Nah, bacim itu tadi di huruf berikutnya setelah bacim itu ada huruf vokal. Nah, huruf vokal itu nanti ya cara bacanya itu disambung, begitu. Nah, pasti masih bingung ya. Kalau masih bingung pakai apa? Contoh saja. Nah, contohnya apa ya? Sebentar. Contohnya
nada itu kan tulisan seperti ini, yang huruf I ya, lalu di bawahnya ada bacim real, R ya, real, ir. Nah ini kata ini dibaca il ya, kalau seperti ini aja il bacanya. Nah supaya real atau L kan yang I, real ini bacanya il, supaya il, L nya di bawah itu menjadi R bagaimana? Nah ya ini jadi penyambungan seperti ini ya. Setelah kata il itu tadi di belakangnya, setelah bacim real itu ada huruf vokal. Huruf vokalnya misalkan yang O. Yang itu kan tambahan. Kalau vokal tidak bisa hidup sendiri tanpa yang begitu ya. Jadi yang dulu terus vokal O. Nah iro, jadi ini bacanya iro bukan ilo, bukan ilo ya. Jadi karena ini penyambungan, jadi realnya yang di bawah itu tadi dibaca R. Kan biasanya kalau kita belajar bacin yang kemarin-kemarin itu bacanya il. Pokoknya kalau ada real di bawah menjadi bacin dibaca il. Tapi ini hukum bacaan Hangul ya. Nah, hukum bacaan Hangul yang ini itu real, bacim real kalau ketemu huruf vokal apapun itu dibaca R. Jadi ir, jadi seperti ini ir. Terus di bawah, di setelahnya itu ada nada. Ini bukan bacanya ilonada, bukan ya, tapi dibaca irona. Nah oke. Jadi seperti ini cara penyambungan. Sudah paham? Oke, kalau masih agak bingung nanti saya beri contoh lainnya. Nah, jadi seperti itu ya cara menyambungkan huruf. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, penyambungan. Jadi real yang di bawah tadi itu dipindah ya, sama saja seperti itu. Jadi bukan dibaca ilo tapi dibaca iro karena realnya itu sama dengan dipindah. Tetap tulisannya ilonada tapi bacanya ironada gitu, seperti tulisan ini. Nah cara bacanya ini tapi tulisannya seperti ini. Oke, namanya tahu kan caranya menyambungkan. Jadi disambungkan kalau ada bacim terus di depannya ada vokal, disambungkan saja, enggak hanya real saja ya, huruf-huruf bacim lainnya juga seperti itu. Nah contoh lainnya ya teman-teman. Nah kalau misalkan masih belum, saya kasih contoh lagi. Nah misalkan drogada itu artinya masuk. Kalau dalam bahasa Inggris come in. Nah drogayo itu artinya masuk. Droga itu misalkan kita ngajak teman droga itu aja. Tapi kalau lebih sopan lagi misalkan kepada orang yang lebih tua ataupun pokoknya secara sopan itu drogayo. Terus sama teman kita droga. Nah oke. Nah contoh lainnya misalkan drogada. Nah, drogada itu tulisannya tiget ya, pertama tiget terus terus di bawahnya ada bacim real ya. Nah bacim real ini kan bacanya del kalau seperti ini. Nah setelah del ini setelahnya itu ada
O, nada. Jadi iyang O. Kenapa iyang? Ya karena huruf ini huruf vokal O-nya. Kalau vokal nggak bisa hidup sendiri tanpa iyang, begitu kan? Nah, kalau si siapnya yang di bawah itu sama saja, bisa digantikan di iyang. Iyangnya di
kalimat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Korea itu terbalik ya, nggak sama. Kalau Indonesia SPO, SPO subjek, predikat, objek. Tapi kalau bahasa Korea itu SOP, caranya seperti itu. Nah, itu pelajaran nanti ya, bukan pelajaran kali ini. Kali ini kita masih belajar bagaimana cara bisa membaca Hangul dengan benar ya. Itu. Nah, jadi 먹고 싶어요, ingin makan. Oke. Jadi sudah paham kan? 먹고 싶어. Jadi sip ada o langsung digabungkan 싶어요. Ya seperti bahasa Indonesia lah ya. Misalkan kata, kalau dalam bahasa Indonesia misalkan kata apa? Kata misalkan jarum, misalkan jarum. Nah, ada huruf matinya yaitu M ya, jarum. Nah, jarum kalau di belakangnya lagi ada huruf vokal A misalkan, kan bisa dibaca jaruma, bukan jarum A, jaruma. Nah, seperti itu loh teman-teman, paham kan? Paham. Nah, jadi cara membacanya seperti itu ya, digabungkan. Itu tadi cara yang nomor 1 yaitu ya penggabungan dari yang sesuai jenis. Nah, tadi ada yang sesuai jenis dan sesuai bacim. Nah, kita belajar sesuai jenis dulu, yaitu hari ini kita belajar penggabungan huruf. Nah, oke. Dari sini kalian sudah paham? Semoga saja sudah paham. Jadi kita bisa belajar lagi ke tahap berikutnya, gitu ya teman-teman. Oke, kayaknya aku sudah ngomong panjang kali lebar tadi ya, sudah suap-suap banyak sekali. Nah, sepertinya pelajaran kita usai sampai di sini saja ya. Semoga bermanfaat, semoga cepat bisa dimengerti, mudah dipahami ya teman-teman. Nah, kalau ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah ya. Nanti kalau aku lihat, aku bisa cari solusinya, carikan jawabannya. Misalkan ada pertanyaan, oke. Atau mungkin kalian ingin konten apa sih gitu, kan bisa request ya. Tapi kita masih belum selesai ya pelajaran ini. Pelajaran Hangul ini belum selesai, tinggal sedikit lagi ya. Kalau nanti sudah selesai, kita akan belajar membuat kalimat, belajar membaca, belajar menulis lagi, terus belajar tanya jawab, pokoknya nanti juga belajar angka, juga belajar, masih banyak sekali pelajaran yang ingin saya sharing kepada kalian semuanya, agar ya kalian bisa bahasa Korea. Siapa tahu nanti ke depannya itu bahasa Korea itu bermanfaat ya, siapa tahu. Jadi kenapa enggak sih belajar dari kontenku, dari dari video-videoku itu gratis loh teman-teman. Cuma satu yang tayang, like, subscribe, boleh komen ya, komen kalau misalkan ada pertanyaan atau bagaimana, bisa komen ya. Oke, subscribe gratis teman-teman, jadi jangan pelit-pelit ya buat subscribe. Oke, like, subscribe buat aku biar aku tambah semangat untuk memberikan video-video pelajaran ataupun video lainnya. Jadi aku di sini menyediakan ada pelajaran bahasa Korea, terus ada yang bisa tutorial juga, dan ada informasi, apapun informasi yang tentunya yang akurat ya. Aku nggak mau informasi yang katanya gitu.